Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah kenapa kita takut mati. Waduh tadi di segmen sebelumnya banyak sekali yang sudah dibahas. Intinya kita harus perbanyak amal ibadah kita supaya kita siap, Masya Allah. Baik akan kita lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan yang luar biasa ini. Tayangan tentang pemuda Palestina malah tersenyum ketika ditangkap polisi Israel. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah, tabarakallah, ini nih yang saya salut banget sama orang-orang Palestina, pejuang Palestina. Banyak sekali orang-orang yang mentalnya diberikan luar biasa sama Allah. Nah kita akan bahas nih, saya panggilkan dulu Habib Usman. Habib, mohon izin Habib. Habib, ini jadi apa ya dilema gitu di saat orang-orang ini kita bahas ya takut akan kematian gitu. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina malah mati-matian memperjuangkan agama dan juga tanahnya. Nah ini jadi kan kayak kebalikannya gitu. Malah gembira kalau misalnya syahid. Nah ini gimana nih? Apakah itu tuh juga namanya rezeki? Tapi rezeki kematian gimana gitu? Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Afwan Kang Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kematian bisa jadi rezeki, bisa juga musibah. Kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, anugerah yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah tanpa sebab yang kuat. Tanpa dia ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berbakti terhadap kedua orang tuanya, terus tidak berbuat jahat kepada saudaranya, tetangganya, dan lain sebagainya. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasi bagus. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, rezeki yang besar. Kalau dia ahli maksiat, dia zina, dia judi, dia khamar, dia mabok, dia jahatin tetangganya, dia ribut sama temannya, dia gibahin, adu domba dan lain sebagainya. Kalau dia meninggal dalam keadaan musibah besar, berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Summa na'udzubillah. Nah, bisa jadi ya kan, meninggal dalam keadaan dia mendapatkan rezeki yang besar, anugerah karena mendapatkan ridhonya Allah, atau dalam keadaan musibah. Tetapi yang jelas adalah wal khalqu maituna bi ajalihim inda nafadi arzaqihim wan qita'i atharihim. Makhluk itu pasti akan mati dan mempunyai ajal masing-masing dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Bila ajal tiba, berarti rezekinya telah habis dan amalnya telah berakhir. Tuh, poinnya nih. Bila tiba ajalnya atau tiba rezekinya habis, maka ajalnya pun akan datang. Rezekinya habis, ajalnya datang. Ajalnya datang berarti rezekinya habis. Itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, makhluk Allah itu pasti akan mati dan mempunyai ajal masing-masing. Nah, itu pasti. Jadi kalau dikatakan, ya Allah, panjangkanlah umurku untuk beribadah kepadamu dan jadikanlah aku meninggal dalam keadaan yang baik. Rizki yang besar yang kau anugerahkan adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Boleh. Karena harapan, karena doa. Ya Allah, hidupku susah, hidupku merana. Engkau enggak adil kepadaku. Kenapa temanku kaya? Akhirnya dia enggak sholat. Ini celaka. Kalau dikatakan Allah enggak adil, enggak akan diberikan adil sama Allah. Karena Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Innallaha inda zonni li abdi. Allah berprasangka sesuai dengan kalimat yang dikatakan oleh hambanya. Ketika hamba berkata-kata yang baik, berkata-kata yang bagus, meminta kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Tinggal tunggu waktunya. Bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, atau bisa tahun depan, 2 tahun lagi, wallahu alam. Jadi berharap, manusia itu berharap. Kita makhluk. Kita adalah hamba yang berkehendak Allah, yang maha berkehendak Allah, yang mengatur Allah. Kehidupan ini milik Allah. Ketika ditanya rizki atau bukan, itu kehendak Allah.
Sebagai hamba mengikuti aturan Allah, menjalankan perintahnya. Dan berharap akan pertolongan Allah. Berdoa setiap harinya. Karena doa adalah bentuk daripada apa? Permintaan kepada Allah. Sholat 5 waktu berharap akan berjumpa dengan Allah. 5 waktu sholat kita adalah perjumpaan dengan Tuhan kita. Berharap akan pertolongannya. Manusia tidak mempunyai kekuatan kecuali pertolongan Allah. Rizki yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Adalah permintaan hambanya dan berharap akan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa yang paling mudah. Kalau ditanya meninggal atau mati itu rizki bukan. Rizki yang besar bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi tergantung Poinnya akhirnya di situ. gimana. Jadi poinnya tuh tergantung kitanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau sul khotimah gitu Rizki ya. yang paling hebat adalah meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Ya wa ta'ala. Allah, Allah, amin. Mudah-mudahan Lagi kita dapat. umroh, lagi ibadah, Masya Allah. Insya Allah Intinya mudah-mudahan. pakai ibadah. Ya intinya ibadah ya, meninggal dalam keadaan baik. Terima kasih Habib Usman, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah kita dapat nih poinnya. Baik jamaah, saya akan kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya seperti biasa. Sekarang tapi kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, baik kalau gitu sekarang. Saya akan kasih kesempatan, boleh yang mau bertanya angkat tangannya yang tinggi biar saya bisa pilih ya. Siapa yang mau bertanya Bu di sini Bu? Wah yang di sini kurang semangat, saya akan kasih kesempatan buat yang sebelah sini dulu dong. Yang semangat Bu, yang tinggi Bu biar dipilih. Ibu yang sebelah sini boleh kenalan dulu siapa namanya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosela, saya jamaah dari Bogor. Oh baik di Bogor. Mau boleh bertanya tepuk dong, tangan Pak dulu Ustadz. dong buat penanya kita. Silakan Ibu Rosela. Mau bertanya dong Pak Ustadz Maulana. Ustadz Iya, Maulana nih. Silakan masuk. Aduh gemeteran. Jangan gemeteran, tenang aja santai-santai. Tuh kameranya di Bu, sana. menghadap Tuh. ke sana. Oh iya. Ditonton sama yang di rumah Bu. Silakan Bu, masuk TV Bu. Katanya Pak Ustadz nih. Katanya ketakutan itu termasuk apa? Datanya. Katanya ketakutan itu datangnya dari setan. Apakah kematian itu, takut pada kematian datangnya juga dari setan Pak Ustadz? Apa dari diri kita sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi penyebab takut kematian itu dari setan atau dari kita sendiri Ustadz pertanyaannya. Boleh langsung Oke, dijawab siap. aja silakan guruku. Izin Habib dan Ustaz Sam. Sebenarnya kalau berbicara tentang ingat mati, justru ketika kita ingat mati menjadi rem. Menjadi rem. Karena hidupnya kan cepat-cepat, cepat sekali sibuk. Maka yang membuat kita merem diri kita adalah dengan adanya apalagi kematian. Kematian. Kalau berbicara apakah kematian itu termasuk, karena kan takut kan biasanya setan. Menakut-nakuti. Nah, setan itu menakut-nakuti akan kemiskinan. Menakut-nakuti akan kematian, menakut-nakuti. Tapi setan tidak ada kekuatan untuk membunuh manusia. Cuma di film horor itu. Tidak ada itu. Jamaah, yang menggenggam kematian Allah. Malaikat maut sendiri pun tidak. Atas izin Allah. Jamaah. Yeay. Paling bagus baca surah As-Sajdah. Surah apa Bu? As-Sajdah. Ketika membaca surah As-Sajdah, apalagi dalam Al-Quran ada 15 surah-surah yang ayat-ayat ketika kita baca kita sujud. Maka ketika kita baca surah As-Sajdah atau surah-surah yang menganjurkan sujud, di saat itu setan nangis. Oh gitu. Kasih nangis setan. Karena kenapa? Setan berkata dia diperintahkan sujud, dia langsung sujud. Sehingga dia masuk surga. Masya Sementara Allah. saya diperintahkan sujud, saya tidak sujud. Maka saya masuk neraka. Ya Jadi Allah. buat setan menangis. Baik. Ih bikin serem Jangan aja. buat dia ketawa. Baik. Baik. Bagusnya gitu. Mirip ya suaranya ya. Baik mudah-mudahan terjawab ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Baik saya akan kasih kesempatan yang kedua untuk penanya. Boleh angkat tangan yang tinggi. Yang mau bertanya siapa angkat tangannya?
Wah yang ini terlambat lagi Bu, mohon maaf ya. Saya akan kasih kesempatan buat Ibu yang sebelah sini dulu. Kayaknya keberatan tangannya deh. Nah Ibu silakan, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ius dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Saya mau Baik. bertanya kepada Ustadz Sam. Siap Baik. Ibu. Silakan Katanya ada orang yang Sini Bu orangnya Bu. Ibu. Ini Ustadz Syamnya Bu nih. Iya. Katanya ada orang yang bisa memprediksi kematian. Siapa Bukankah itu musyrik? Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz Syam kadang suka ada nih di mana di sosial media. Ini tanggal segini artis ini akan, waduh itu bener enggak Ustadz Syam, mau dijawab silakan Guru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Qur'an surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, hari kemudian. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal daripada segala sesuatu yang dilakukan hambanya. Dari ayat ini kita langsung tahu ternyata tidak ada orang yang bisa mengetahui kematiannya kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mendengar kisah tentang kecemburuan salah seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain datang kepada ibundanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha. Wahai bunda, kakek tuh seringkali kalau cium kakak diciumnya di bibir. Kalau aku diciumnya di leher. Aku juga pengen dong dicium kayak kakak, kayak abang. Langsunglah datang Sayyidatina Fatimah menghadap kepada ayahandanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba, ya Rasulullah, wahai Abi, wahai bapakku, kenapa katanya kalau engkau mencium Hasan, engkau cium bibirnya. Kalau engkau cium Husain, engkau hanya mencium lehernya. Dengan meneteskan air mata Rasulullah menjawab, karena cucuku Hasan nanti akan meninggalnya diracun. Karena cucuku Husain kucium lehernya, Rasulullah tak sanggup menyampaikan apa yang akan disampaikan beliau. Lalu Rasulullah menyampaikan karena cucuku Husain akan meninggal dunia syahid dengan keadaan kepalanya terpenggal. Makanya saya cium lehernya. Lihat, orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memprediksi, tapi itu bukan manusia biasa. Lalu bagaimana dengan dokter, Ustadz? Dokter kadang-kadang ngomong tuh, wah kalau kayak gini 6 bulan lagi, kalau kayak gini 3 bulan lagi, kayak gini udah Bu makan enak aja Bu, udah makan apa yang ibu suka, subhanallah. Itu prediksi kematian menurut medis. Kematian menurut medis apa? Kematian menurut medis detak jantung berhenti. Kematian menurut Islam dicabut ruhnya. Maka beda antara prediksi mungkin umurnya sama kematian. Kematian tidak ada yang bisa tahu. Walaupun ada orang-orang pilihan Allah yang diberikan berita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematiannya, tentang isyaratnya saja. Tapi kepastiannya tidak. Betul, jadi jangan percaya ya kalau misalnya tiba-tiba orang wah sembarangan aja. Inisial ini, wah banyak yang inisial A misalnya. Rasulullah aja nggak nyebutin tanggalnya. Rasulullah cuma kasih tahu penyebabnya, ini Rasulullah. Iya. Apalagi ramalan-ramalan. Baik. Terima kasih guru. Siap. Bu, mudah-mudahan terjawab. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu.
Baik, Masya Allah. Saya akan kasih kesempatan lagi Bu, terakhir nih ya. Untuk segmen ini nih. Siapa yang mau bertanya angkat tangan yang tinggi Bu? Wah gini semangat nih, saya juga senang nih. Baik, kalau gitu saya akan kasih kesempatan ke yang sebelah sini. Maaf ya Bu, nanti ada gilirannya Bu. Boleh Bu, siapa namanya, dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yuli, saya dari Majlis Talim Nurul Hikmah. Baik, Ibu Tanya Yuli. dong Ustadz. Silakan, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Saya mau bertanya ke Habib Usman. Baik. Boleh, Habib, silakan. memang kematian itu datangnya mendadak dan tiba-tiba. Apakah wajar jika saya memiliki rasa takut mati seorang diri tanpa ada yang mengetahui? Oh, Tolong baik, dijawab baik, Habib. Baik, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takut kalau misalnya meninggal mendadak sendirian gak ada yang tahu gitu Bib. Nah gimana tuh? Terus kalau nggak tahu dia sadar atau enggak gitu? Nah itu dia, yang pasti gak sadar kalau udah meninggal. Silakan Habib, mohon dijawab Bib. Afwan Kang Bidat. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika Sayyidatuna Aisyah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kami ini semua takut akan namanya kematian. Dan takut kematian itu ternyata wajar. Katanya wajar. Takut mati yang tidak tercela. Jadi nggak jadi masalah nih. Yang pertama adalah takut dengan sifat alamiah. Jadi kalau meninggal, ya kan, kalau orang mau meninggal atau mau ada bisyarat, wah kayak saya udah sakit, udah tua, atau saya punya penyakit, kayak saya mau mati nih. Ada perasaan kayak gitu, kalau ada yang udah tua. Atau misalkan umurnya udah 60, 70, ada kolesterol lah, asam urat lah, apalagi itu, kencing manis lah, diabetes, ini itu, penyakitnya udah komplit. Ya kan, jantung lah, udah komplit penyakitnya. Terus dia mengatakan, aduh saya takut akan meninggal. Ada yang dikatakan takut mati yang tidak tercela ini adalah takut dengan sifat alamiah. Tapi takut yang tercela adalah sifat wahan. Yang kedua ini adalah cinta dunia atau hubbud dunia. Takut mati karena apa? Karena dia senang dengan dunianya. Senang dengan kedudukannya. Senang dengan posisinya yang sekarang. Senang dengan kekayaan yang dia milikin. Senang dia duduk di kursi yang panas. Oh kursi panas. Ya kan? Senang dia berada di bawah sanjungan-sanjungan orang. Bahagia karena apa? Karena dia dipuja-puja. Star syndrome. Baru jadi artis saya belagu. Oh salah. Misalkan seperti itu. Nah intinya apa? Intinya dia senang dengan pujian orang lain. Senang dengan kehidupan dunia yang dimilikinya. Punya rumah mewah, mobil mewah, harta yang berlimpah, dan lain sebagainya. Dia takut akan kematian, dia berdunia. Berarti dikatakan bahwasanya dia sifatnya wahan. Ini adalah takut yang sangat tercela. Tapi ketika dia takut wajar alamiah sebagai manusia, maka dia tidak berdosa dan tidak jadi masalah. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah memahami bahwasanya setiap makhluk Allah pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal milih mau meninggal dalam keadaan baik atau meninggal dalam keadaan buruk. Mau meninggal dalam keadaan dapat ridhonya Allah atau meninggal dalam keadaan mengikuti syaitan. Meninggal ikut Nabi Muhammad atau meninggal dalam keadaan mengikuti syaitan. Duh, yang mendingan ikut Rasul dong. Nah, berarti mengikuti aturan Rasul. Rasul menjalankan Perintahnya. Allah dan baik. Rasulnya. Habib mohon doanya ya Habib, biar kita semua dapat syafaatnya Rasulullah nanti. Amin, Amin, ya amin Rabbal ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, Masya Allah nih kita dapat ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita. Tapi tadi saya salah fokus nih sama ibu yang sebelah sini. Ibu, kenapa sih Bu? Dari tadi kan guru-guru kita lagi tausiah. Kok ibu malah kayak ketakutan gitu? Coba berdiri deh, jawab. Kenapa sih Bu? Iya ini Mas, saya jadi takut ya setelah mendengar Ceramahnya tausiahnya Pak guru-guru. Ustadz tadi. Oh. Dengan usia saya yang sudah segini, Berapa usianya Bu? udah 53. Beda 3 tahun doang sama kita. Sama Ustadz. Iya. Oh Pak Ustadz gitu. 56 berarti.
Enggak juga sih. Jadi takut. Ustaz malah takut dengerin tausiah gimana nih Ustaz? Kok malah takut? Takut. Iya. Harusnya ibu jangan takut. Usia itu kan tidak mesti tua benar meninggal kan? Betul, udah Kan ibu ada yang jangan udah takut-takut ya. Tidak boleh takut-takut. Heeh. Gini. Udah. Yang penting ibu perbanyak Iya. amal ibadah aja ya. Iya, udah perbanyak ibadah dan jangan kemana-mana, nah tetap di Islam itu Indah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Lah. Udah, nggak usah takut-takut ibu.